Bab 1881. Kompleks Sastra Jimat. Yang sebelumnya mampu menghadang gelombang monster yang bergejolak, dan kemudian mampu menangkap Hendy Si dan orang yang mengusulkan pertarungan hidup dan mati di tanah ekstrim dengan Huorong ini, tentu ia tahu dengan jelas. Tapi yang tidak disangka adalah Eric Kin bisa datang ke daerah ini. Sastra jimat ini, apakah kamu pernah melihatnya? Eric Kin melirik pemuda yang di depannya, lalu dia menggambar sastra jimat di udara. Kalau mencarinya sendiri, entah sampai kapan baru bisa menemukannya. Jadi sepanjang jalan, Eric Kin juga terus bertanya kepada para kultivator. Dan dia juga secara khusus mencari kultivator dari keluarga kecil seperti pemuda ini. Lagian kalaupun mereka tidak tahu, ia juga tidak akan dengan lantang memberitahu tujuannya. Dengan begitu itu akan lebih aman. Tanda ini. Pemuda itu awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia melihat ini, hatinya tiba-tiba bergejolak. Karena ia tahu sastra jimat ini, bahkan sangat mengenali Noya. Karena keluarganya relatif kecil, hanya butuh beberapa generasi untuk memecahkan segel itu. Ini bukan karena keluarga pemuda ini punya keahlian khusus, tetapi memang semua keluarga kecil seperti itu umumnya menggunakan metode ini. Secara kebetulan, komplek tempat sastra jimat itu berada, adalah tempat keluarga ini menghabiskan 3000 tahun untuk menerobosnya, tapi hasilnya tidak menemukan apa-apa. Ketika memasuki tanah ekstrim sebelumnya, ketua secara khusus memanggilnya dan memberitahunya tentang hal ini. Dan dia tidak menyangka bahwa reruntuhan yang sangat sulit untuk dipecahkan segelnya itu akan menarik perhatian Eric Kin. Kamu pernah melihatnya, kan? Melihat ekspresi pemuda itu berbeda, Eric Kin mengangkat alisnya sedikit dan menarik pemuda itu. Aku tidak pernah melihatnya, aku tadi hanya tidak fokus. Pemuda itu buru-buru menyangkal. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dari mataku? Pertanyaan Eric Kin membuat hati pemuda itu seolah tenggelam. Ini tidak baik, dia sudah tahu bahwa keraguannya tadi tentu membuat Eric Kin memperhatikannya. Jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun padamu, lagian ini adalah gunung suci, dan aturan dalam formasi tidak mengizinkan membunuh. Melihat wajah pemuda itu pucat, Eric Kin menggelengkan kepalanya. Tempat sastra jimat ini berada, membuatku tertarik. Jika kamu membantuku, aku tentu tidak akan merugikanmu. Melihat wajah pemuda itu sedikit lebih suram, Eric Kin tiba-tiba mencibir lagi, tetapi jika kamu mempermainkan atau menipuku, maka tidak bisa membunuhmu pun aku akan menyiksamu dengan berbagai cara. Tidak berani, tidak berani. Wajah pemuda itu pucat, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Rasanya sangat sial, jangankan bicara soal formasi yang belum sempat ia pecahkan, ia sudah membeberkan beberapa informasi. Jangan melihat Eric Kin yang berbicara dengan lembut dan baik, jika tidak melakukan apa yang dia katakan, tak bisa dibayangkan entah apa yang akan terjadi padaku. Teman seiman, tebakanmu benar. Aku memang tahu tempat itu. Aku akan membawamu ke sana dan kau lepaskan aku, bagaimana? Melihat Eric Kin mengangguk, wajah pemuda itu muram. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah dengan cepat membawa Eric Kin ke sana, dan berharap agar Eric Kin bisa memegang janjinya. Teman seiman, mari ikut aku. Pemuda itu terbang ke depan, dan Eric Kin mulai mengikutinya. Lalu melihat bahwa pemuda itu terbang terlalu lambat dan terlalu rendah. Eric Kin langsung menangkapnya dan mulai mempercepat laju terbangnya. Teman seiman, ada celah di sini, dan kamu akan mati jika menyentuhnya. Menghadapi badai energi ekstrim, sambil melihat celah itu terus mundur ke sisinya, pemuda itu menjadi pucat dan menjerit. Tidak apa-apa, katakan saja padaku arahnya, kata Eric Kin dengan tenang dan santai. Setelah beberapa saat, pemuda itu pun mendarat, kakinya lemas, dan dia hampir jatuh. Eric Kin ini benar-benar menakutkan.
Dengan kecepatan yang begitu cepat, dia melewati celah yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa kali dia mengira dia akan mati, tetapi dia diseret kembali ke tempat yang aman oleh Eric Kin. Perjalanan ini benar-benar gila. Di depan mereka berdua, ada gedung yang lebih dari setengahnya sudah runtuh. Eric Kin menggunakan Reiki untuk mendirikan sebuah plakat yang runtuh, dan membandingkannya dengan yang dilukis oleh Iblis Fu, dan benar sama. "Teman seiman, bolehkah aku pergi sekarang?" kata pemuda itu dengan ekspresi gugup. Eric Kin melirik pemuda itu, mengangguk dan berkata, "Formasi yang sedang kamu pecahkan sebelumnya, dua formasi itu harus dimasukkan yin dan yang secara bersamaan, dan formasi itu pun akan pecah." "Teman seiman, terima kasih banyak." Pria muda itu tercengang sejenak, dan kemudian dia bereaksi dengan wajah terkejut. Ia telah berpikir keras untuk waktu yang lama, dan sekali dicerahkan oleh Eric Kin, ia lalu mengerti mengapa dia tidak bisa memecahkannya selama ini. Tapi teman seiman ini benar-benar luar biasa. Saat itu dia hanya melihat sekilas formasi di depannya, dan dia sudah tahu masalahnya. Ditambah lagi Eric Kin ini, yang membantai keluarga Si dan penjaga api ekstrim tanpa ampun itu, bisa memegang janjinya, berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Bang! Tepat ketika pemuda itu tampak bersemangat dan hendak pergi. Di tempat mereka berdua, di atas rumah besar itu, sebuah Reiki tiba-tiba meledak ke langit. Reiki ini seputih giok, membentuk seperti pilar giok. Terang, seperti cahaya suci yang sedang bersinar. Siapa yang sangat beruntung bisa mendapat warisan dari tetua? Melihat cahaya ini, pemuda itu bersuara dengan sedikit iri. "Kamu bilang ini adalah penglihatan saat menerima warisan?" Eric Kin berkata dengan raut wajah sedikit berubah. "Benar, teman seiman." Pemuda itu berseru, "Tercatat dalam buku keluarga kami bahwa ribuan tahun yang lalu, seorang kultivator berhasil menerobos rumah ini dan memperoleh sepotong slip giok warisan. Ketika dia menyerapnya, muncullah penglihatan semacam ini. Namun, penglihatan ini jauh lebih kuat dari yang tercatat. Diperkirakan orang ini memiliki warisan yang lebih kuat." Setelah berbicara, pemuda itu berbalik dan pergi. Lalu Eric Kin melihat ke arah itu dan menyipitkan matanya. "Iblis Fu, lokasi itu, apakah menurutmu itu adalah tempat di mana Huo Rong kemungkinan berada?" kata Eric Kin. "Menurutku itu sangat dekat. Kalau itu benar Huo Rong, orang itu dengan kultivasi yang dekat dengan fase penilaian lalu mendapat warisan dari tetua, itu akan sangat mengerikan. Formasiku ini tidak buru-buru untuk dipecahkan. Kamu pergi dulu untuk melihat situasi di sana, kenali dulu lawanmu," kata Iblis Fu. Eric Kin tidak banyak bicara, dan langsung terbang. Huo Rong pasti sedang menuju Gunung Suci. Lawan terbesarnya itu sebelumnya telah menunjukkan kultivasi yang tinggi, dan sekarang dia mulai menyerap warisan tetua itu. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tempat tinggal tetua di Gunung Suci juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya maka semakin luas area rumah masing-masing. Tentu biarpun sama-sama merupakan tetua, tapi mereka masih terbagi atas beberapa tingkatan. Selama ia terbang tadi, Eric Kin tak lupa mencari rumah tempat plakat giok itu berada. Sambil memegang plakat giok di tangannya, ia mencoba memecahkan formasi di depan rumah yang bertuliskan Yue. Namun, sepanjang jalan ia pun tidak menemukan apa-apa. Tak lama kemudian, Eric Kin sampai di tempat yang tak jauh dari tempat Reiki itu. Sepertinya benar itu Huo Rong. Ekspresi Eric Kin berubah sedikit. Luas rumah ini sangat besar, hampir seperti sebuah istana kecil, dan yang paling penting adalah rumah besar ini utuh, tanpa kerusakan. Ini menunjukkan bahwa rumah di depannya ini merupakan salah satu dari 3 rumah utuh di Gunung Suci. Dan partai Jihuo kebetulan sedang terus mencoba untuk menerobosnya. Bersambung.